Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 bisa mempresentasikan proyek kurikulum fisika sekolah menengah kami mengenai silabus dan modul ajar. Sebelumnya yang terhormat, Profesor Dr. Desnita MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan saya Revalina dengan NIM 24033108. Saya Syarifah Aini dengan NIM 24033141. Saya Muhammad Hatta dengan NIM 24033098. Saya Raska Ananda dengan NIM 24033107. Baik, langsung saja kita kepada materi yang pertama mengenai silabus kelas 10 dan juga kelas 11 yang akan dijelaskan dan juga dipaparkan oleh Syarifah Aini. Kepada Aini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Next. Nah, pada slide ini saya menjelaskan mengenai sistem penilaian untuk materi vektor di kelas 10. Selama proses pembelajaran, penilaian yang dilakukan bukan hanya melalui ujian tertulis, tetapi juga dari aktivitas siswa di kelas. Contohnya, hasil presentasi kelompok dan keaktifan dalam berdiskusi akan ikut dihitung. Nah, selain itu ada juga penilaian tertulis yang digunakan untuk melihat pemahaman konsep secara individu. Untuk penugasan, siswa diminta membuat PPT, komik, atau mengerjakan lembar tugas. Tugas-tugas ini bertujuan supaya siswa memahami konsep vektor lewat berbagai bentuk media, bukan hanya teori. Next. Nah, silabus kelas 10 vektor, materi pokoknya itu ada pengertian vektor, jenis-jenis vektor, operasi vektor, panjang vektor atau besaran vektor, atau modulus vektor. Sub antar vektor, proyeksi skalar, dan proyeksi vektor dalam ruangan berdimensi 2 bidang. 2 bidang dan berdimensi 3. Next. Nah, pada kegiatan pembelajaran itu siswa mempelajari konsep dan operasi vektor serta penerapannya di ruang 2 dan 3 dimensi, membuat pertanyaan tentang pengertian vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor di ruangan 2D dan 3D, serta penerapannya pada masalah nyata. Menentukan unsur-unsur pada konsep vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor di ruangan 3D dan 2D, serta penerapannya pada masalah nyata. Yang berikutnya menganalisis dan mengelompokkan unsur-unsur konsep vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor di ruangan 2 dimensi dan 3 dimensi, serta penerapannya pada masalah nyata. Nah, selanjutnya menghubungkan unsur-unsur yang telah dikategorikan untuk menyusun kesimpulan tentang pengertian vektor, operasi vektor, panjang vektor, dan sudut antara vektor. Selanjutnya, selanjutnya ada penilaian. Penilaian selama proses pembelajaran berupa hasil presentasi kerja kelompok, keaktifan di kelas, seperti yang saya bilang tadi. Penilaian tertulisnya itu berupa penugasan, itu membuat PPT, pembuatan komik, dan mengerjakan lembar LK, dan ulangan harian. Selanjutnya, ada di silabus kelas 11, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, kompetensi dasarnya itu ada terbagi dua, menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Nah, kegiatan pembelajarannya itu juga terbagi dua, yaitu mengamati demonstrasi mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda untuk mendefinisikan momen gaya. Yang kedua, mendiskusikan penerapan kesetimbangan benda titik dan benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. Next.
Nah, IPK yaitu KD 3.2 mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan demonstrasi mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda. Yang kedua, memahami penerapan kesetimbangan benda titik dan benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. Nah, penilaiannya itu yaitu ada berupa penugasan, memecahkan masalah sehari-hari berkaitan dengan model, teori, dan hukum fisika, dan ada juga untuk kerja itu checklist lembar pengamatan. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya materinya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai silabus kelas 12 dengan materi listrik dinamis. Nah, di sini ada standar kompetensi, di mana standar kompetensinya adalah menerapkan konsep kelistrikan, pemahaman konsep, keterampilan analisis, keterampilan berpikir ilmiah, dan juga sikap. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu memformulasikan kuat arus pada rangkaian tertutup sederhana, menghitung hamba total pada rangkaian seri, menghitung besar tegangan pada rangkaian tertutup sederhana menggunakan hukum Kirchhoff 2, mengidentifikasi penerapan arus listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi penerapan arus listrik bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. Next. Di sini ada materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran nantinya akan dipelajari yang pertama ada hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff, di mana hukum Ohm ini tentang kuat arus dan hambatan, sementara ada hambatan seri dan juga paralel. Sementara pada hukum Kirchhoff itu ada hukum Kirchhoff 1 dan juga 2, serta ada listrik AC dan juga DC dalam kehidupan, di mana penggunaan arus searah dan juga arus bolak-balik energi dan juga daya listrik, ada alat ukur listrik, cara menggunakan voltmeter, ampermeter, cara membaca pengukuran voltmeter dan juga ampermeter. Next. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa yang pertama itu dengan cara tatap muka. Yang pertama menerima informasi dan berdiskusi mencari kuat arus, tegangan, dan hambatan pada rangkaian tertutup. Yang kedua itu memformulasikan dan menganalisis hukum Ohm dan tegangan jepit, hambatan dalam, dan hukum Kirchhoff dalam diskusi kelas. Yang ketiga itu pekerjaan rumah atau mengerjakan soal-soal listrik dinamis. Yang keempat itu praktik menggunakan alat ukur voltmeter, ampermeter, dan juga multimeter secara berkelompok. Yang kelima ada tugas terstruktur, yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil praktikum kelompok, tugas untuk membuat alat-alat sederhana, dan mempergunakan konsep fisika. Next. Yang terakhir ada penilaian, di mana penilaian itu berupa lembar observasi sikap spiritual dan juga sikap sosial. Selanjutnya ada soal pilihan ganda dan juga esai, dan lembar observasi penilaian keterampilan, lembar penilaian laporan praktikum. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar fisika SMA kelas 10 mengenai vektor. Yang pertama di sini ada identifikasi, di mana siswa kelas 11 itu memiliki dasar fisika dan juga matematika sederhana, namun masih terbatas dalam materi dan memahami menggambarkan vektor. Nah, materi yang akan dipelajari itu adalah materi vektor yang mencakup pengertian, operasi, dan juga pengurangan vektor serta secara grafis dan juga analitis, dengan relevansi tinggi dan juga fenomena yang nyata. Di sini disajikan bertahap dan juga tingkat kesulitan moderat tinggi, serta menekankan ketelitian logika dan juga kerjasama. Nah, di sini bisa dilihat ada tabel yang menjelaskan, ada di sini mulai dari penalaran, kolaborasi, dan juga kesehatan, dan seterusnya. Next. Yang kedua adalah desain pembelajaran. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Pada akhir fase F, peserta didik itu mampu yang pertama menganalisis konsep besaran vektor dan juga skalar. Yang kedua, melakukan observasi penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian vektor secara grafis dan juga analitis. Yang ketiga, menguraikan vektor ke dalam komponen-komponennya. Yang keempat, menerapkan konsep vektor untuk menyelesaikan masalah-masalah fisika dalam berbagai konteks, misalnya itu gerak dan juga gaya. Yang kelima itu menyajikan hasil perhitungan dan juga hasil vektor dengan tepat. Next. Adapun tujuan pembelajaran kita mengenai vektor ini, yang pertama,
Membedakan besar skalar dan juga besaran vektor melalui contoh situasi nyata. Yang kedua, menjelaskan pengertian vektor beserta unsur-unsurnya, mulai dari arah dan juga besaran. Yang ketiga itu menggambarkan vektor dalam berbagai bentuk representasi, seperti panah, komponen, dan juga diagram. Yang keempat itu melakukan operasi dasar vektor, yaitu penjumlahan, pengurangan, pemecahan komponen secara grafis maupun analitis. Yang kelima, menganalisis permasalahan fisika sederhana yang melibatkan perpindahan, kecepatan, ataupun gaya berbasis vektor. Yang keenam, menggunakan simulasi atau alat bantu untuk memvisualisasikan dan juga memeriksa hasil operasi vektor. Next. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada ruang fisik. Nah, ruang fisik itu mencakup kelas yang dilengkapi dengan papan tulis yang besar atau proyektor untuk menggambarkan vektor, ruang yang cukup untuk demonstrasi sederhana, dan meja yang bisa diatur untuk diskusi kelompok. Yang kedua itu ada ruang virtual. Nah, di sini kita penggunaannya platform digital seperti PPT, interaktif, video seperti Zoom, ataupun Google Meet. Nah, bisa juga di sini dengan budaya belajar, yaitu mendorong suasana kolaboratif dalam menyelesaikan masalah, partisipasi aktif, dan juga rasa ingin tahu yang tinggi terhadap aplikasi fisika dalam kehidupan. Next. Di sini ada asesmen pembelajaran. Yang pertama ada asesmen awal atau diagnostik. Yang pertama itu di sini ada soal-soal. Ini ada soal-soal untuk asesmen pelajaran di tingkat awal. Lanjut. Nah, di sini juga ada asesmen proses pembelajaran formatifnya juga. Di sini juga mencakup soal-soal. Lanjut. Dan ini adalah asesmen akhir ataupun sumatif. Next. Baik, hanya sekian mengenai modul ajar vektor. Selanjutnya mengenai modul ajar fisika kelas 11, yaitu dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hatta. Kepada Muhammad Hatta dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul ajar fisika SMA kelas 11, dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yang pertama itu identifikasi. Nah, yaitu peserta didik mampu memiliki pemahaman dasar tentang gaya, hukum Newton, dan gerak rotasi, serta pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan benda berputar. Materi pembelajarannya mencakup momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut, serta penerapan pada berbagai contoh benda yang berpotensi. Nah, di sini juga diperlihatkan dimensi profil lulusannya dari DPL 1, DPL 2, sampai DPL 8. Nah, selanjutnya desain pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran. Nah, di sini peserta didik mampu memahami dan menganalisis konsep momen gaya, momen inersia, dan momen sudut. Mereka dapat menjelaskan torsi, menganalisis keseimbangan benda tegar, serta menyelesaikan perhitungan sederhana. Pada momen inersia, peserta didik mampu menjelaskan konsepnya, menghitung nilai untuk bentuk sederhana, dan memahami pengaruh distribusi massa. Nah, pada momentum sudut, mereka dapat menjelaskan konsep, menerapkan hukum kekekalan, dan mengenali penerapan dalam fenomena nyata. Selama proses pembelajaran, peserta didik juga mengembangkan sikap ilmiah seperti jujur, kritis, kreatif, mandiri, dan mampu bekerja sama. Nah, yang ketiga itu tujuan pembelajaran. Nah, peserta didik itu mampu yang pertama menganalisis hubungan antara besar gaya dengan momen gaya torsia, menganalisis hubungan gaya rem atau gesek dengan momen gaya atau torsi. Nah, yang ketiga menganalisis hubungan gaya rem atau gesek dengan momen inersia dan juga memahami konsep momentum sudut. Nah, topik pembelajarannya mencakup momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dilakukan sesuai dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Melalui model ini, peserta didik diajak untuk memecahkan permasalahan nyata yang berkaitan dengan momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Misalnya, siswa diberikan permasalahan bagaimana menentukan titik tumpu yang tepat agar jungkat-jungkit seimbang, atau bagaimana seorang penari balet dapat berputar lebih cepat dengan merapatkan tegangannya. Proses pembelajaran berbasis masalah ini diharapkan dapat melatih keterampilan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah.
Nah, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya telah menjelaskan modul ajar dari materi kelas 11. Selanjutnya mengenai modul ajar Fisika SMA kelas 12 mengenai listrik dinamis akan dijelaskan oleh rekan saya Reska Ananda. Kepada Reska dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Setelah rekan saya menjelaskan tadi tentang modul ajar, dinamika, rotasi, dan kesetimbangan beda tegar, di sini saya akan menjelaskan modul ajar fisika kelas 12 yang mana itu listrik dinamis. Nah, yang pertama itu ada identifikasi. Terus yang pertama itu ada pengetahuan awal, minat, latar belakang, dan kebutuhan belajar. Nah, yang mana pengetahuan awalnya itu memahami konsep arus listrik, beda potensial, hambatan, yang mana itu mampu menganalisis rangkaian listrik dengan hukum Ohm dan Kirchhoff, serta menerapkan konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Terus minatnya itu tertarik pada penggunaan listrik dalam pembelajaran dan pentingnya penghematan listrik. Latar belakangnya itu listrik dinamis berkaitan dengan aliran muatan listrik, penggunaan alat elektronik sehari-hari, serta hubungan arus, tegangan, hambatan. Pemahaman ini penting untuk analisis rangkaian sederhana, kompleks, dan pengembangan berpikir kritis. Terus ada kebutuhan belajar, yang mana alat percobaan sederhana, LKPD, video pembelajaran, dan aktivitas yang sesuai gaya belajar peserta didik. Next. Selanjutnya itu ada capaian pembelajaran yang, pada fase F. Yang pertama itu ada peserta didik mampu memahami konsep arus, tegangan, hambatan, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Yang kedua itu ada mampu menganalisis rangkaian listrik sederhana hingga bercabang. Yang ketiga, menerapkan konsep listrik dinamis untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Next. Tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan konsep listrik dinamis untuk menganalisis rangkaian. Yang kedua, menyelesaikan masalah nyata terkait penggunaan listrik. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam percobaan listrik. Keempat, mengomunikasikan hasil analisis melalui presentasi dan diskusi kelompok. Selanjutnya itu ada desain atau strategi pembelajaran, yang mana modelnya itu Project Based Learning atau PBL, yang mana pendekatannya itu berupa diskusi kelompok, video pembelajaran, LKPD, demonstrasi sederhana. Terus itu prinsipnya ada berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Terus aktivitasnya identifikasi masalah, eksperimen, serta presentasi. Next. Terus asesmen pembelajarannya itu ada 3, asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama itu asesmen awal, itu ada tanya jawab pemantik untuk mengetahui pengetahuan awal tentang listrik dinamis, arus, tegangan, sumber listrik, dan contoh rangkaian. Asesmen formatif itu atau saat proses yang mana ini observasi, keaktifan diskusi, unjuk kerja saat menyusun rangkaian, dan jawaban LKPD kelompok. Yang ketiga itu ada asesmen sumatif atau akhir pembelajaran, yang mana ini berkaitan dengan tes tertulis, jawaban singkat, serta penilaian kinerja dalam menganalisis rangkaian listrik. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reska Ananda yang telah menjelaskan mengenai modul ajar Fisika kelas 12. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai silabus kelas 10, 11, 12 dan juga mengenai modul ajar dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Adapun kesimpulannya, sebagai seorang tenaga pendidik, kita perlu memiliki silabus dan juga modul ajar sebagai patokan dan juga rencana ke depannya untuk memberikan materi agar materi itu mudah disampaikan kepada siswa. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.